Saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua ayat dalam Al-Quran yang sangat istimewa. Ayat yang ketika dibaca dengan hati yang yakin, bisa mengguncang langit, menenangkan hati, dan melapangkan jalan rezeki yang tertutup. Ia bukan sekadar bacaan, tapi tameng spiritual yang melindungi, menyembuhkan, dan membuka keberkahan dari segala arah. Banyak orang membacanya, tapi sedikit yang benar-benar memahami rahasianya. Padahal di balik dua ayat ini, tersimpan kunci kebahagiaan, ketenangan, dan kelapangan hidup yang dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka simaklah penjelasan ini sampai akhir, karena di dalamnya kita akan membongkar rahasia dua ayat agung tersebut, yang menjadi wasilah terkabulnya hajat, sekaligus pembuka rezeki bagi siapapun yang membacanya dengan penuh keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat dengan penuh cinta dari hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan engkau tuliskan sholawat itu di kolom komentar, sebagai tanda cinta dan pengakuan kita sebagai umat beliau. Semoga dengan itu, kita semua digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin saat ini engkau sedang berada di titik paling sulit dalam hidupmu. Usaha terasa berat, rezeki terasa sempit, dan setiap doa seolah belum juga dijawab. Engkau sudah berjuang, bekerja keras, tapi tetap saja pintu-pintu dunia terasa tertutup. Namun, tahukah engkau bahwa ada dua ayat agung yang jika diamalkan dengan hati yang yakin, mampu membalikkan keadaan? Dua ayat yang menjadi pelindung Rasulullah setiap malam, yang jika dibaca dengan penuh keimanan, Allah akan cukupkan seluruh hajat hambanya, termasuk rezekinya. Dua ayat itu adalah penutup surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Dan ketika dua ayat ini digabungkan dengan surah Al-Fatihah, maka jadilah amalan agung yang mampu membuka pintu langit, memanggil rezeki, dan menjadi kunci kelapangan serta keberkahan hidup. Saudaraku, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini bukanlah ayat biasa. Dalam ayat 285, Allah menggambarkan keimanan yang sejati. Rasul dan orang-orang beriman berkata, "Kami dengar dan kami taat." Itulah tanda hati yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Sedangkan pada ayat 286, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan membebani seorang hamba melampaui batas kemampuannya. Di sanalah ada janji perlindungan, ada kasih sayang, dan ada ampunan. Bahkan di ujung ayatnya, Allah mengajarkan doa yang begitu indah, doa yang mencakup seluruh permohonan hidup. Ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir.
Itulah kalimat penyerahan total yang apabila keluar dari hati seorang mukmin akan menggetarkan langit dan membuka jalan bagi datangnya pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Artinya, Allah akan mencukupkan segala keperluannya, mencukupkan rezekinya, mencukupkan perlindungannya, dan mencukupkan hatinya dari segala keresahan dunia. Dan ketika 2 ayat ini dibaca bersama Al-Fatihah, yang merupakan Ummul Kitab, pembuka segala doa, maka terbukalah seluruh pintu keberkahan yang tertutup. Karena Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tapi sebuah doa agung yang menjadi kunci setiap permohonan. Dengan membaca surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, insya Allah akan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah tata cara untuk mengamalkannya. Lakukan di malam hari setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Duduklah dengan tenang dalam keadaan suci, lalu bacalah surah Al-Fatihah 1 kali dengan penuh penghayatan. Setelah itu, bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, perlahan dari hati sambil merenungi maknanya. Setelah selesai, berdoalah kepada Allah. Mintalah rezeki yang halal dan berkah. Mintalah agar dilapangkan jalan usahamu, dilunaskan hutangmu, dan dijauhkan dari kesempitan hidup. Ucapkan dengan keyakinan, karena Allah tidak akan menolak doa dari hati yang benar-benar berharap kepadanya. Lakukan amalan ini secara istiqamah setiap malam, dan engkau akan melihat bagaimana keajaiban Allah benar-benar nyata. Saudaraku, jangan remehkan amalan ringan ini. Banyak hamba Allah yang bangkit dari kesulitan karena istiqamah membaca 2 ayat ini setiap malam. Ada yang usahanya kembali hidup, ada yang hutangnya terlunasi, ada yang tiba-tiba mendapatkan jalan rezeki yang sama sekali tak disangka-sangka. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka yakinlah, siapapun yang memohon dengan penuh tawakal, Allah akan cukupkan urusannya, bahkan sebelum ia sempat mengira bagaimana caranya. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki itu bukan hanya tentang harta. Rezeki adalah ketika engkau diberi ketenangan hati, kesehatan, keberkahan keluarga, dan kekuatan untuk tetap beribadah dalam setiap keadaan. Maka ketika engkau membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah dan Al-Fatihah ini, niatkan untuk memohon keberkahan, bukan hanya kelimpahan. Karena kelimpahan tanpa berkah hanya akan membuat resah. Tetapi keberkahan, sekecil apapun bentuknya, akan membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Malam ini jangan lewatkan kesempatan. Sebelum engkau tidur, duduklah sejenak, ambil wudhu, tenangkan hati, lalu bacalah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu. Setelah itu, angkat tanganmu dan berdoalah. Ucapkan dengan sepenuh hati, dan yakinlah bahwa Allah sedang mendengarkanmu, karena doa yang keluar dari hati yang pasrah tidak akan tertolak di sisinya. Saudaraku, jangan menunda, jangan menunggu besok, dan jangan ragu. Karena bisa jadi hari ini adalah malam yang mengubah hidupmu selamanya. Yakinkan niatmu, istiqamahkan zikirmu, dan biarkan Allah menunjukkan keajaibannya. Marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita.
Semoga dengan mengamalkan zikir ini, Allah melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, memberkahi setiap usaha kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Tingkatkan takwa kita dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Rezeki yang halal dan berkah akan datang menghampiri, bukan karena hebatnya kita, tapi karena besarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau menerima ijazah ini, tuliskan di kolom komentar kata qabiltu. Lalu sertakan doa dan hajatmu, agar kita bisa saling mengaminkan. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tenangkan hatimu, resapilah dalam jiwamu, lalu kita aminkan bersama. Ya Allah, wahai Zat yang maha membuka dan maha memberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami sempit, luaskanlah. Jika usaha kami tertahan, mudahkanlah. Jika hati kami gelisah karena hutang dan kesulitan, tenangkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang kuat untuk selalu istiqomah. Jadikan amalan ringan ini sebagai pembuka keberkahan dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit di antara kami. Lapangkan yang sempit. Angkat derajat kami dan keluarga kami di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.